Saya mulai dengan modal Rp200.000 saja. Dan alhamdulillah dengan modal itu sampai saat ini per hari kita sudah bisa produksi 1-1,5 ton pentol dalam sehari. Oh ya, untuk total mitra saat ini dalam naungan Boska Food ini sudah lebih dari 1.000, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Febrianto, umur 32 tahun. Untuk rumah saat ini saat ini saya tinggal di Sidoarjo, tepatnya di Tulangan, Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Untuk background pendidikan atau latar belakang pekerjaan saya sebenarnya nggak ada nih yang berbau di F&B atau kuliner, ini nggak ada. Kalau untuk pendidikan malah di sosial ya untuk pendidikannya. Namun ketika bekerja saya memang bekerja di mulai bawah, dari customer service, terus di HRD, terus terakhir di bisnis. Di pekerjaan kantor lama itu lah, di divisi direktorat bisnis ini saya banyak belajar soal pengembangan usaha, karena di situ saya dipercaya jadi business development, pernah dipertugaskan menjadi business development, sehingga menuntut saya untuk belajar keras di bidang bisnis apapun. Akhirnya saya terapkan nih ke usaha pentol saya, dan alhamdulillah berkat pembelajaran dari kantor lama, cara berbisnis gimana, cara kemitraan gimana, ini memenuhi hasil di usaha kecil saya yang saya mulai dengan modal Rp200.000 saja. Dan alhamdulillah dengan modal itu sampai saat ini per hari kita sudah bisa produksi 1-1,5 ton pentol dalam sehari. Usaha saya ini ya, kalau kita menyebutnya manajemennya itu namanya Boska Food. Lah, Boska Food ini saya rancang, saya desain untuk mengembangkan usaha F&B, yaitu produk utama, brand pertama yang saya luncurkan dulu adalah pentol Boskabul. Pentol Boskabul ini saya mulai pertama-tama dengan modal yang sangat minim, Rp200.000, dengan saya caranya membranding pentol di area Tulangan sini. Jadi memang ada beberapa produsen pentol yang saat itu di area Tulangan saya kulak pentolnya dan saya branding menjadi nama pentol Boskabul. Lah, di situ semakin berjalannya waktu kita sudah bisa mengenalkan pentol Boskabul ini dengan baik ya di masyarakat, karena memang waktu itu masa pandemi ini kan kita memang kesulitan dana atau apapun. Akhirnya kita berpikir kreatif nih, kita mulai dengan usaha kecil itu tadi ya. Awalnya kita mulai dengan membuat satu rombong, terus satu rombongnya ini agar terlihatan banyak saya foto nih di tempat satu ke tempat yang lainnya, sehingga ketika saya memunculkan di sosial media seolah-olah pentol Boskabul ini, wah udah banyak cabangnya, sehingga saya dipercaya oleh pertama dengan teman-teman yang atau follower di Instagram, mau dong join kemitraan pentol Boskabul ini. Dan alhamdulillahnya dimulai dari situ saya memulai mengembangkan kemitraan pentol Boskabul ini berbekal ilmu bisnis yang saya dapatkan di pekerjaan lama saya dulu. Terus dari situ alhamdulillah saya diberi kelancaran,
dalam waktu 3 bulan pentol Boskapul bisa menembus 50 cabang waktu itu. Dengan ide kreatif dan inovatif, di bulan ke-6 kita bisa naik 150 cabang. Nah, di situ juga kita berpikir nih, secara kualitas harus dijaga. Di situ kita mulai melakukan produksi. Nah, di situ kita mulai melakukan produksi kita kuatkan di sisi kualitasnya, nggak hanya memikirkan kuantitas, tapi kita kualitas dulu kita kejar, kita mendevelop tim-tim dapur, ibaratnya tim-tim dapur, tim-tim produksi kita develop, ya kita leskan, ibaratnya kita kursuskan lah ke orang yang ahli-ahli, dan saya juga terus belajar menganalisa gimana caranya membuat produk yang bagus. Alhamdulillah di tahun kedua ketika sudah kita menginjak kurang lebih 800 atau sekitar 700 sampai 800 cabang, akhirnya saya membuat brand baru nih yang namanya Pentol Boska. Lah di sini tujuannya apa? Karena adanya Pentol Boska ini saya bisa diterima nggak hanya di Sidoarjo, Surabaya atau di Jawa Timur, melainkan permintaan sudah banyak di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, sehingga Pentol Boska ini namanya kan lebih kekinian. Masyarakat di sana lebih familiar, khususnya di kota-kota besar. Jadi mereka lebih suka dengan brand baru ini. Kemudian terus berkembang, permintaan banyak. Akhirnya saat ini mulai di tanggal 10 Mei 2023 resmi saya nyatakan bahwasanya yang dulunya Pentol Boskapul kita rubah menjadi Pentol Boska, agar di sisi pasar itu lebih fresh lagi. Mitra-mitra kita bisa lebih semangat, dan mitra-mitra kita lebih percaya diri untuk memasarkan brand yang lebih kekinian, seperti itu. Ya, kalau untuk kualitas dan kuantitas terus tetap kita jadi utama, adalah terus kita jaga. Ya, di sini memang kita terus membuat tim-tim yang terus bisa memantau dalamnya perjalannya produksi ini. Nanti mungkin bisa di-spill Mas di tempat produksi kamu, meskipun kami masih usaha kecil, masih UMKM, tapi kita benar-benar memperhatikan kebersihan, memperhatikan keamanan seperti bumbu dan bahan-bahan lainnya benar-benar kita jaga. Karena kenapa? Karena kita juga sudah dibimbing dengan dinas-dinas terkait agar menggunakan bahan-bahan yang mutunya terjamin dan bahan-bahan yang pastinya halal, karena alhamdulillah juga kita sudah memiliki sertifikasi halal, seperti itu. Untuk sertifikasi halal ini dari yang kami dapat, ya ini resmi dari MUI ya. Jadi kami salah satu binaan Dinas UMKM Jawa Timur, dan di situ kami difasilitasi untuk mengurus sertifikasi halal, dan alhamdulillah kami lolos, dan kita melalui proses pemberkasan dan audit, kita akhirnya sesuai sidang fatwa MUI kita dinyatakan halal, seperti itu. Jadi memang bukan hanya sekedar tulisan aja, tapi kita sudah bersertifikat. Oh ya, untuk total mitra saat ini dalam naungan Boskafood ini sudah lebih dari 1000 Mas. Jadi kalau untuk yang brand lama kurang lebih sekitar 800-an, dan untuk yang Pentol Boska sendiri sampai saat ini sudah 200-an. Jadi dalam 1 tahun itu kurang lebih kita sudah, untuk Boska sudah 200-an mitra, dan untuk globalnya semua sudah jumlahnya Boskapul dan Boska itu 1000 lebih, dan semoga ini bisa terus bertambah ke depannya. Kalau untuk mitra kita sudah tersebar ya, insya Allah satu pulau Jawa ini di setiap provinsi ada. Jadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, terus di DKI Jakarta itu sudah ada semua untuk mitranya dari Boskafood ini. Itu baik itu Pentol Boskapul maupun Pentol Boska. Ya, kalau di area Jawa Tengah sampai
ke barat sih lebih banyak yang pentol Bosca, karena memang brand yang kita kenalkan dan brand yang kita angkat saat itu di arah sana memang pentol Bosca, dan alhamdulillah responnya sangat baik. Kalau di sana mungkin ya dengan harga segitu cuma dapat pentol atau sebutannya cilok gitu ya kalau kanji dengan harga 500-an, tapi kalau di kita pentolnya sudah memper sama bakso sehingga rasa daging lebih terasa. Itu yang membuat area barat itu banyak permintaan seperti itu. Untuk permintaan di area barat sendiri yang biasa kita kirim pakai bus, pakai kereta logistik itu per hari bisa sampai 5.000 biji. Jadi memang cukup lumayan untuk trafficnya untuk area barat. Kapasitas produksi saat ini kurang lebih 1 sampai 1,5 ton per hari. Jadi kita bisa produksi itu 100 sampai 120 resep. Jadi per resepnya itu rata-rata 12 kilo. Nah, jadi dikalikan 12 kilo sampai kadang-kadang 13 kilo. Jadi itu bisa dikalikan kurang lebih 1 sampai 1,5 ton kapasitas produksi per hari. Yang itu di adonan itu dibagi di beberapa varian, contohnya ya pentol, terus ada yang bakso, ada juga yang pentol jumbo, pentol kasar, dan semuanya sih. Jadi totalnya kurang lebih seperti itu, segitu. Oh ya, kenapa kok harus milih pentol Bosca ya? Karena untuk bermitra dengan pentol Bosca itu nggak harus mahal. Jadi kita milih punya nih tagline yang enak itu nggak harus mahal. Lah di situ memang kemitraan cuma 1.200.000 itu sudah dapat rombong, dapat dandang, dan dapat ratusan pentol, itu sudah siap jual. Jadi kalau buat teman-teman mungkin ya kalau di kemitraan atau franchise yang lain-lain minuman atau apa minimal harus keluar uang 3 juta. Nah, kalau di kita 1.200.000 itu sudah dapat rombong, dandangnya, dan ratusan pentol, dan itu siap dijual dan siap untung. Terus yang kedua, kita selalu aktif di sosial media. Jadi mitra-mitra kita itu kita umumkan nih, oh di sini ada pembukaan baru loh, terus di sini ada cabang baru loh. Kita selalu informasikan di sosial media kita. Terus nggak jarang juga kita promo melalui Google Ads atau apa iklan-iklan yang lain yang ada di Instagram atau di TikTok. Terus yang ketiga, kita kualitas produknya insya Allah selalu terjaga, sehingga yang dimakan oleh customer atau oleh pembeli itu insya Allah terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang keempat, kita sudah bersertifikasi. Satu, lolos uji lab kita sudah ada. Terus habis gitu kita sudah bersertifikasi halal. Jadi kalau makanan itu kan kalau yang paling penting kalau di lab ini hasilnya seperti apa, dan alhamdulillah kita sudah lolos uji lab itu. Terus kita juga sudah bersertifikasi halal. Pastinya dari pihak audit dari MUI juga datang langsung ke kantor kami, ke tempat produksi kami, dan dilihat semua, dicek semua bahan-bahan serta peralatannya sehingga mereka bisa memfatwa kami halal.
Ya, untuk tipsnya buat teman-teman yang memulai usaha, ini saya sharing aja ya dengan yang saya lakukan. Jadi saya memulai usaha itu nggak langsung di sini ya, tapi di sebelum itu juga saya sering melakukan usaha. Ya, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang untung sedikit, ada yang untung banyak. Tapi yang memang membuahkan hasil yang terlihat itu memang di pengembangan bisnis pentol ini. Jadi untuk tipsnya, teman-teman itu harus konsisten. Kalau memang ada halangan atau apa ya, kalau bisa diterjang terus. Jangan dikit-dikit mundur itu yang menghambat kita untuk berkembang. Terus kita juga harus berani ya. Kalau orang nggak berani dalam arti nggak ngambil keputusan, nggak ngambil resiko, itu hasilnya kurang memuaskan ya. Kalau dimana-mana kalau orang sudah mengambil resiko, itu pasti ada gagal dan ada yang berhasil. Tapi kalau gagal itu anggap aja itu kita lagi belajar. Tapi berhasil, anggap aja kita saat ini mendapat tantangan baru. Sehingga kalau sudah berhasil itu jangan diremehkan, oh santai, saya sudah konsisten, sudah enak. Enggak, itu malah kita ada tantangan-tantangan baru yang memang harus dihadapi. Terus di balik kelancaran ini, alhamdulillah saya selalu suka berbagi sih. Sejak zaman kuliah dulu saya suka berbagi, meskipun itu di duafa, itu kita selalu berbagi. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kegemaran saya dalam berbagi atau bersedekah itu sekarang kita kembangkan terus, sehingga saya di Surabaya itu ada punya program yang alhamdulillah ini terus berjalan, dan semoga minta doanya juga next kita bisa membantu semakin banyak orang juga. Kalau di Surabaya itu kita memiliki program berbagi makan siang gratis, yaitu alhamdulillahnya kita bisa memberikan makan siang untuk para duafa di kawasan situ, kurang lebih 40-50 duafa setiap harinya. Ya, saya mohon doanya juga agar usaha ini terus berkembang dan saya juga bisa terus berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.